Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari makalah saya yang berjudul Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis memiliki 6 jenis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Ciri-cirinya yaitu dimiliki satu orang dan memakai modal pribadi. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas, dan yang ketiga, manajemennya sangat sederhana. Kelebihan dari perusahaan perseorangan: mudah didirikan, dan kekurangannya yaitu risiko ditanggung sendiri dan keberlangsungannya sangat lemah. Bentuk kepemilikan bisnis yang kedua yaitu firma. Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Ciri-cirinya yaitu didirikan oleh 2 orang dan memakai nama bersama. Yang kedua, tanggung jawabnya bersama dan tidak terbatas. Kelebihan dari firma itu sendiri yaitu modal yang didapatkan cukup besar dan keputusannya kolektif. Kekurangannya risiko tanggung renteng dan rawan konflik antar sekutu. Baik, jenis bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu perseroan komanditer. Perseroan komanditer adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, sehingga dalam CV ada 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Ciri-ciri dari perseroan komanditer yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas perseroan, dan sekutu pasif hanya bertanggung jawab pada modal. Kelebihan dari perseroan komanditer yaitu fleksibel dan modalnya lebih besar. Kekurangannya sekutu aktif menanggung risiko besar. Baik, bentuk kepemilikan bisnis yang keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Ciri-cirinya yaitu berbadan hukum, modalnya berupa saham. Yang kedua, tanggung jawab terbatas pada modal. Dan yang ketiga, dikelola oleh direksi dan komisaris. Kelebihan dari perseroan terbatas yaitu modal mudah diperoleh dan keberlangsungannya terjamin. Kekurangan dari perseroan terbatas yaitu pendiriannya sangat rumit dan biayanya tinggi. Baik, jenis bentuk kepemilikan yang kelima adalah yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Ciri-ciri dari yayasan itu adalah: yang pertama, tidak berorientasi pada laba. Yang kedua, untuk tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan organ-organ di dalam yayasan itu mencakup pembina, pengurus, dan pengawas. Kelebihan dari yayasan yaitu fokus tujuan sosial dan legalitas yang jelas. Kekurangannya tidak bisa membagi keuntungan. Baik, dan jenis bentuk kepemilikan bisnis yang terakhir adalah yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Ciri-cirinya
anggota-anggota di dalamnya masuk dengan sukarela dan asas kekeluargaan. Yang kedua, modal dari bentuk kepemilikan bisnis koperasi, modalnya dari anggota, dari masing-masing anggota. Kelebihan dari koperasi adalah menyejahterakan anggota dan demokratis. Kekurangannya, manajemen bisa lemah bergantung partisipasi dari anggota koperasi-koperasi tersebut. Kesimpulan, setiap bentuk kepemilikan bisnis memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Perusahaan persorangan mudah didirikan dan dikelola, namun seluruh risiko ditanggung sendiri. Adapun firma dan CV memungkinkan kerjasama antar individu dengan pembagian tanggung jawab, tetapi memiliki risiko konflik dan tanggungan bersama. Perseroan terbatas memberikan perlindungan hukum dan kemudahan modal meskipun proses pendiriannya sedikit lebih rumit. Koperasi berfokus pada kesejahteraan anggota melalui asas kekeluargaan dan kerjasama, sedangkan yayasan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan tanpa orientasi keuntungan. Dengan memahami berbagai bentuk kepemilikan bisnis ini, kita dapat memilih jenis usaha yang paling sesuai dengan tujuan, kemampuan modal, dan tingkat tanggung jawab yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi dan mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.